Kalau memang nanti malam ibu tunggu ya, ibu nggak bakal pakai apa-apa. Halo sahabat semua, jumpa lagi di channel AR Story Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengisahkan sebuah cerita malam yang tidak akan pernah kulupakan bersama majikanku. Kalau memang kamu mau nanti malam ibu tunggu ya, ibu nggak bakal pakai apa-apa. Tapi kalau kamu nggak mau datang, pokoknya ibu yang akan nyari kamu ke belakang. Malam indah bersama Nyonya Majikan. Bu Farida itu istri majikanku. Tapi entah kenapa, sudah sebulan ini beliau sangat perhatian sekali sama aku. Bukan hanya perhatian dari majikan ke anak buahnya, tapi lebih dari itu. Sikapnya juga mulai agak manja kayak gadis remaja pada pemuda pujaan hatinya. Ya, seperti biasa aku memanggil majikanku dengan sebutan Tuan Farid dan tentu saja Bu Farida dengan sebutan Nyonya Farida. Namun sejak kemarin malam, dia nggak mau lagi dipanggil Nyonya. Alasannya, terlalu formal dan terkesan sangat feodal. Mulai sekarang panggil aja aku Farida atau Dekida juga boleh, biar lebih enak didengarnya, katanya. Tapi mana mungkin aku berani? Beliau itu istri majikanku. Usianya lebih tua dan status sosialnya juga jauh di atasku. Jadi ya tetap saja aku memanggilnya Nyonya Farida. Soalnya beliau memang lebih pantas disapa Nyonya karena aku hanya anak buah dari suaminya, Tuan Farid. Namun lama-kelamaan aku nggak bisa menghindar dan menolak lagi. Bu Farida tetap bersikeras nggak mau dipanggil Nyonya lagi. Malah dia ngambek padaku. Malam itu aku baru saja mengantar Tuan Farid ke bandara. Majikanku itu harus berangkat ke Macau untuk mengurusi kerjasama bisnisnya di sana. Biasanya jika suaminya ke luar negeri, Bu Farida pasti selalu ikut, sehingga selama mereka pergi, aku disuruh menginap di rumahnya sekalian jaga rumah. Tapi kali ini tumben dia nggak ikut. Alasannya, sudah bosan ke Macau dan malas juga kemana-mana ikut suami yang sedang serius mengerjakan bisnisnya. Dari bandara, aku sampai di rumah majikan sudah larut malam. Aku langsung menemui Bu Farida untuk memberikan kunci mobil sekalian pamit pulang ke kosan. Namun dia melarangku pulang. Makan malamnya udah disiapin sama Mbak Ani itu. Kamu nginap di sini saja, Wan. Nggak usah pulang ke kosan, katanya. Tapi Nyonya, Tuan nggak menyuruh saya nginap dan jagain rumah. Tadi kan masih ada Nyonya juga di rumah ini. Jawabku jujur. Aku jadi serba salah saat itu. Tuan Farid nggak memberi tugas aku menjaga rumah, sementara istrinya malah menyuruhku menginap di rumah mewahnya. Ya, kalau aku sih senang saja disuruh tinggal di sana. Soalnya kamar sopir di belakang jauh lebih bagus dari kamar kosanku. Kasurnya empuk dan ada AC. Selain itu, kalau tinggal di rumah majikanku, aku nggak harus repot keluar mencari makan di warung, karena mau apa saja sudah ada Mbak Ani yang menyiapkan. Sudah pasti kalau menginap di rumah majikan jauh lebih nyenyak tidurnya, dan selera makan juga serasa dimanjakan. Aku masih berdiri di depan Bu Farida, masih bingung ketika dia menyuruhku menginap. Tiba-tiba dia berkata lagi, "Udah sana, kamu makan, malam dulu. Nggak usah mikirin suamiku. Dia kan sibuk kerja, ngurus bisnis. Soal rumah ini, kamu nurut aja sama perintahku. Atau bulan depan gajimu dipotong," katanya. Dia bilang begitu sambil raut wajahnya dibuat cemberut. Walau kulihat ada senyum samar di bibirnya, tapi tetap saja aku jadi gemetar dan grogi. Takutnya beneran gajiku yang enggak seberapa bakal dipotong olehnya. Iya deh, Nyonya, saya menginap malam ini. Balasku. Nah, gitu dong, kamu kadang nyebelin deh. Jawab Bu Farida. Malam itu Mbak Ani, pembantu rumah tangga di rumah majikanku, menemaniku makan malam. Wajahnya kelihatan bahagia karena tahu aku bakal menginap. Enak kan sop bawa kuah, buatan Mbak. Kamu lahap banget deh. Mbak jadi suka ngeliatnya, tanyanya. Aku nggak menjawab, masih lahap menyantap menu malam itu. Paling sesekali mataku melirik Mbak Ani. Seperti biasa, Mbak Ani selalu bisa bikin dada ini berdebar. Wanita 32 tahun itu memang suka pakai daster rumahan. Dasternya sih biasa saja, tapi kainnya pendek dan tipis, jatuh sempurna di lekukan tubuhnya, yang memang aduhai. Apalagi sambil menemaniku makan di meja belakang, dia sok sibuk mencuci piring. Padahal semua piring sudah bersih. Tapi tetap saja dia membelakangiku sambil mengobrol. Sesekali dia menunduk mengambil sesuatu di bawah.
Terang mataku jadi ikut menyasar ke sana. Hehe, ntar habis makan Mbak buatkan kamu jamu jahe hitam ya Wan. Ingat loh kayak yang dulu, jangan tidur dulu ntar malam. Mbak punya hadiah lagi buatmu, katanya. Nada suaranya pelan, mungkin takut kedengaran Bu Farida. Tapi lirikan mata dan senyumannya begitu kuat, tidak genit yang berlebihan hanya berbahaya. Mbak Ani sudah lama bekerja pada majikanku, bahkan jauh, sebelum aku menjadi sopir Tuan Farid. Dulu pertama kali Tuan dan Nyonya keluar negeri, Mbak Ani yang mengurusi rumah dan aku menginap menjagai rumah majikan selama Tuan dan Nyonya pergi. Sebenarnya karena Mbak Ani juga, aku bisa sampai memahami makna cinta dan bagaimana menjadi lelaki sejati. Dan malam ini sepertinya sesuatu yang pernah kami lewati bersama bakal terulang kembali tanpa direncanakan. Semua karena kondisi dan kesempatan. Setelah makan malam, aku pamit ke kamar sopir di belakang. Aku ingin memanjakan diri, mandi air hangat, dan berbaring di ranjang empuk ber-AC. Namun sebelum aku berlalu, Mbak Ani masih sempat mencubit lenganku. Pokoknya habis mandi jangan langsung tidur, Wan. Mbak kangen, bisiknya. Iya, bisikannya memang selalu berhasil bikin dadaku bergemuruh. Pemuda usia 24 tahun yang selalu merindukan malam segera tiba. Hehe. Malam itu sehabis mandi aku langsung rebahan. Ya, sudah lama banget nggak merasakan tidur di ranjang yang empuk. Walau cuman kamar untuk sopir, tapi kamar belakang di rumah majikanku ini jauh lebih nyaman dari kamar kosanku. Aku cuma pakai handuk, sengaja menggantung kemeja dan celana jeans agar bisa kupakai lagi besoknya. Maklum, aku terpaksa menginap di sini juga tanpa rencana. Bu Farida menyuruhnya mendadak, jadi nggak sempat bawa baju ganti. Lagian kamar ini ada AC-nya, jadi walau nggak pakai apa-apa juga pasti aman, nggak bakal digigit nyamuk. Kunyalakan musik jazz di ponselku, seperti biasa. Lagu instrumental pengantar tidur sambil membalas beberapa pesan dari ibu dan adik-adikku di kampung. Semenjak 2 bulan bekerja pada Tuan Farid, aturan kerja memang lumayan ketat. Nggak boleh bawa HP. Katanya sih, sebagai sopir majikan, aku harus fokus selama menyetir. Kalaupun boleh pakai HP hanya untuk menelepon atau ditelepon oleh majikanku. Jadi aku memang baru bisa komunikasi sama ibu dan adik-adikku di kampung di malam hari. Kadang malah larut malam, sehingga paling juga cuma aku kirim pesan sebab mau menelepon. Aku takut ibu dan adik-adikku sudah tidur dan terganggu. Tapi baru saja mau membalas pesan ibu yang menanyakan kabarku. HP-ku bergetar. Panggilan dari Mbak Ani. Kamu belum tidur kan, Wan? Suaranya menyapa pelan seperti berbisik. Belum. Baru habis mandi juga. Lagian baru pukul 11, Mbak. Balasku santai. Sama Mbak juga nggak bisa tidur. Kamu mau dibikinin teh apa? Mau kopi Mbak buatin ya sambil kita ngobrol kayak waktu itu. Mau kan, Wan? Ah, suara itu. Mbak Ani memang wanita yang pandai bermain. Nada suaranya biasa saja, tapi intonasi naik turunnya manja dan terlalu menggoda. Aku belum sempat menjawab tawarannya ketika Mbak Ani melanjutkan. Atau kamu pengen Mbak buatin jamu jahe hitam biar kuat begadang sama aku? Anganku langsung melayang ke hari itu. Hari di mana ketika pertama kali Mbak Ani akhirnya bisa seakrab ini denganku. Dia memang cuman wanita desa, cuma pembantu rumah tangga. Wajahnya pun nggak secantik Bu Farida, istri majikanku. Tapi Mbak Ani punya pesona tersendiri. Daya tarik yang membuat kaum Adam sepertiku akan betah menatap, apalagi berlama-lama di dekatnya. Tubuhnya sangat ideal, setidaknya bagiku. Tidak terlalu tinggi dan gemoy dengan pipi yang sedikit tembam. Kulitnya kuning bersih, rambutnya ikal dan bulu halus di tengkuknya, seperti hiasan alami ketika ia mengikat santai rambutnya. Dia tak pernah pakai parfum mahal, tak pernah mengenakan gaun atau gamis yang mewah. Tentu saja dia kan cuma pembantu di rumah majikan kami. Namun, disitulah pesonanya. Di balik cara berpakaian yang seadanya malah terkadang terlalu santai, apa yang ada pada dirinya justru begitu menggoda. Wan, kamu masih di sana kan? Suara Mbak Ani membuyarkan lamunanku. Oh iya Mbak, saya masih mendengarkan kok, balasku. Terus kamu mau yang mana? Terserah Mbak Ani deh, saya nurut saja. Nggak enak, merepotkan. Ya sudah, tunggu bentar. Ya Wan,
Begitu telepon putus, aku melanjutkan mengetik pesan balasan untuk ibuku, memberitahu kalau aku sehat dan baik-baik saja selama bekerja di kota ini. Pesan terkirim. Dadaku mulai berdebar. Bukan karena pesan ke ibuku, tapi karena tawaran barusan dan suara manja Mbak Ani di telepon. Jam terus bergerak. Sudah pukul 11.30 malam ketika ponselku kembali bergetar. Ada panggilan masuk, tapi bukan dari Mbak Ani, melainkan Nyonya Farida. Kupandangi foto kontaknya. Wanita berusia 38 tahun, mengenakan gamis dan hijab ungu muda, cantik dan anggun. Sejenak aku ragu menekan tombol hijau atau merah sebab tumben Bu Farida meneleponku tengah malam. Beliau tipe istri rumahan, jarang bepergian jika bukan belanja ke mall atau untuk sesuatu yang sangat penting. Lalu kenapa meneleponku tengah malam? Apa dia mau minta diantarkan? Atau ada sesuatu yang memang sangat mendesak? Tapi karena aku cuma sopir dan anak buahnya, akhirnya tombol hijau kupilih, daripada dia marah dan beneran memotong gajiku. Wan, kamu masih terjaga kan? Aku mau bicara. Mau nanya sesuatu tentang tuan majikanmu, suamiku? Suara Bu Farida terdengar pelan dan lirih. Ada kesedihan. Pikiranku jadi menebak-nebak ada apa sebenarnya. Kenapa Bu Farida meneleponku padahal aku sedang menginap di rumahnya? Kenapa istri bosku tidak memanggilku saja jika ingin bicara atau menanyakan sesuatu secara langsung? Belum Nyonya, saya belum tidur. Apa Nyonya mau saya menghadap ke depan? Tanyaku. Aku segera menyambar pakaianku. Hendak ku kenakan kembali. Sebab mana mungkin aku menghadapi istri bosku tengah malam begini dan cuma pakai handuk? Aduh, bisa-bisa dikira nggak sopan dan dipotong beneran gajiku. Nggak usah, Wan. Lewat telepon saja. Tadi aku mau ke kamarmu, tapi ada si Ani di dapur. Nggak tahu lagi bikin apa. Aku nggak mau dia sampai tahu, kata Bu Farida. Waduh, saat itu pikiranku jadi makin liar dan menebak ke sana kemari. Kenapa juga Bu Farida sampai seperti itu? Kayak takut kalau ketahuan Mbak Ani. Padahal di rumah megah ini dia adalah majikan tertinggi. Bahkan Tuan Farid pun tak berkutik di hadapan istrinya yang sedikit bawel dan galak itu. Hehe, kalaupun ada Mbak Ani di dapur, Bu Farida kan tinggal perintah. Dia bisa menyuruh Mbak Ani segera tidur, masuk kamar dan jangan berisik di dapur. Oh, baiklah Nyonya. Tapi maaf loh, kalau saya mendengar hanya lewat telepon kesannya nggak sopan. Balasku. Sudah Wan, malam ini aku susah tidur kalau nggak nemu jawaban. Aku mau nanya sesuatu ke kamu tentang suamiku. Tapi jawab jujur ya Wan, katanya. Ya, ternyata istri majikanku cuma ingin curhat dan menanyakan tentang isu yang berkembang di luar. Tentang Pak Farid, suaminya yang juga majikanku. Jadi ya aku santai saja, nggak jadi pakai kemeja dan jeans, tetap pakai handuk, rebahan di ranjang empuk sambil mendengarkan keluh kesah Bu Farida di telepon. Tapi baru saja rebahan dan mulai fokus, mengobrol sama Bu Farida, pintu kamarku terbuka pelan hampir tanpa suara. Aku sempat tercekat. Mataku melebar menatap di ambang pintu Mbak Ani berdiri. Dia pakai daster pendek. Rambut digelung santai pakai karet gelang. Wajahnya tersenyum penuh makna ke arahku. Ada 2 gelas minuman dan sepiring jajanan di baki yang dia bawa. Aku mau menyapanya, tapi bibirku terkunci. Takutnya Bu Farida yang sedang meneleponku mendengar dan jadi tahu kalau Mbak Ani masuk ke kamarku. Mbak Ani pun sempat membeku. Dia pasti mendengar suara Bu Farida karena HP memang kusetel mode speaker pelan. Mungkin benak Mbak Ani juga penuh tanya. Ngapain Nyonya majikan menelepon sopir di tengah malam pula? Namun hanya sebentar. Hanya sesaat saja wajahnya terlihat kaget. Lalu Mbak Ani malah tersenyum sambil meletakkan telunjuknya ke bibir pertanda diam. Kupingku masih menempel di ponsel yang kupegang sambil rebahan mendengar curhat Bu Farida. Tapi, mataku makin melebar menatap kehadiran Mbak Ani. Dia melangkah masuk, berbalik pelan untuk menutup pintu kembali. Lalu senyumnya makin tak bisa kuartikan. Langkahnya pelan mengendap mendekatiku. Jarak begitu dekat. Dia berdiri tepat di sisi ranjang. Masih menatapku yang sedang serius mendengar keluh kesah Bu Farida. Matanya sedikit menyipit. Sorotnya seperti bertanya, seperti sedikit curiga, dan seperti ada sedikit cemburu juga. Hehehe. Perlahan dia menaruh bokong padatnya ke tepi ranjang. Aroma sabun mandi dan sesuatu yang khas dari wanita menguar.
Jujur, aku tak pernah merasakan gugup seperti malam itu. Aku sedang mengobrol sama istri majikan di telepon, sementara Mbak Ani sangat dekat di sampingku. Mau aku tegur, tapi aku takut suaraku terdengar oleh Bu Farida. Sementara kalau nggak ditegur, aduh senyum Mbak Ani semakin berani dan mulai usil padaku. Dadaku seketika bergemuruh tak menentu ketika Mbak Ani sedikit menunduk membisikkan sesuatu padaku. Kamu diam saja. Lanjutin ngobrol sama Nyonya. Mbak Ani bukan saja penuh pesona, dia juga wanita yang sangat berani memanfaatkan momen langka yang jarang bisa didapatkannya. Aku mendengar curhat dan keluhan Bu Farida tentang suaminya di telepon. Sementara jiwaku mulai bersenandung memahami semua kisah Mbak Ani. Bu Farida menanyakan tentang kesetiaan Tuan Farid, majikanku. Tapi Mbak Ani malah bercerita tentang rasa rindu pada suaminya yang lama tak bertemu. Yang satu bermain di dalam pikiranku, sementara yang satunya benar-benar nyata mengaduk-aduk rasa. Bukan cuma pikiran, tapi juga batin dan ragaku. Malam itu suara Bu Farida terdengar sendu. Ada sedih, ada kecewa ketika dia menceritakan semuanya tentang Tuan Farid yang sudah lama menikahinya. Rumah tangga mereka sudah 12 tahun terbina sejak Tuan Farid baru merintis usaha hingga kini usahanya berkembang. Sejak awal Bu Farida mendampingi suaminya dari belum memiliki apa-apa sampai kini seperti punya segalanya. Selama ini mereka harmonis. Seiring kemajuan usaha Tuan Farid, keluarga ini juga jadi dikenal sangat dermawan. Mereka seringkali membantu yang butuh. Namun lama-lama aku merasa suamiku mulai berubah semua karena sampai saat ini aku belum juga bisa memberinya keturunan. Kata Bu Farida, suaranya lirih. Aku mendengarkan semuanya tanpa menyela pembicaraan istri majikanku. Bukan karena aku tak ingin memotong cerita yang disampaikan di telepon, tapi aku takut suaraku terdengar tak wajar di telinganya. Karena saat yang sama Mbak Ani pun sudah mulai bercerita tentang dirinya padaku. Aku hanya bisa semampuku, menahan napas, menjawab hanya dengan kata iya dan anggukan. Walau Bu Farida tak bisa melihat ekspresiku dari telepon, Mbak Ani juga sama denganku. Walau ia mulai lancar mengidankan semua kisahnya, namun tak ada suara yang keluar dari bibirnya. Tentu saja dia juga takut kalau sampai Bu Farida mengetahui semuanya. Hanya sesekali Mbak Ani menyebut namaku pelan, lirih dan lebih menggoda. Gimana menurutmu tentang suamiku kan? Tanya Bu Farida. Ya Nyonya, lumayan indah. Cukup besar dan hangat, balasku tanpa sadar. Ih, kamu ini lagi mengigau atau malas? Dengerin curhatku sih? Kok nggak nyambung gitu? Suara Bu Farida agak kesal. Oh maaf Nyonya, maksud saya. Balasku, aku mendadak dilema, mau serius menjawabnya. Tapi jiwaku seperti tergelitik melihat Mbak Ani yang seketika seperti menahan tawa mendengar obrolan itu. Maksud saya nggak berani menilai bagaimana Tuan. Saya kan cuma sopir, Nyonya. Mana berani ikut campur menilai majikan saya, kataku berusaha. Wajar. Ih kamu, aku jadi sebel deh. Ya sudah, ntar aku ke sana deh. Tunggu dia tidur dulu. Tunggu aku ya Wan, jangan tidur dulu. Kata Bu Farida galak tapi manja. Telepon Bu Farida berakhir. Ponselku lepas ke atas bantal. Rasanya agak lega karena aku tak lagi harus berpura-pura sedang sendirian saat menerima teleponnya. Sejenak Mbak Ani pun menghentikan semuanya. Kami membeku, hanya saling bertatapan. Dia tersenyum lagi, kali ini agak malu. Wajahnya sedikit merona. Maafin Mbak ya Mbak, langsung saja tanpa permisi. Sudah seperti ini habisnya kamu kelihatan serius banget sih teleponan sama Nyonya. Iya Mbak, lagian saya juga yang salah sudah. Membiarkan Mbak Ani memulai cerita sendirian. Bukannya menghentikan malah membiarkan sampai seperti ini. Makasih ya Wan. Cuma kamu yang bisa memahami Mbak. Sudah lama Mbak kangen banget sama suami, tapi dia jauh dan gak peduli dengan Mbak di sini. Setelah mengakhiri telepon dengan Bu Farida, aku dan Mbak Ani jadi merasa lebih leluasa berbagi cerita. Tak perlu lagi menahan bahasa, menahan rasa. Kata Mbak Ani, sudah hampir 2 tahun suaminya merantau ke Kalimantan. Katanya kerja sawit, katanya mau mengubah nasib, tapi tak pernah ada bukti. Mbak Ani terpaksa merantau juga ke kota demi memenuhi
Tuhan 3 anaknya di kampung. Sebab sang suami tak pernah berkirim kabar apalagi gaji. Sambil melaksanakan semuanya, Mbak Ani menceritakan pahit getir kehidupan rumah tangganya padaku. Dan aku hanya bisa mencoba memahami batinnya. Jarum jam sudah menggelincir ke pukul 12.45 tengah malam. Kisah Mbak Ani baru saja selesai dan meluruh. Dia rebah di sampingku. Napasnya belum kembali teratur. Tapi senyumnya mengembang seakan batinnya sangat lega dan ringan setelah menceritakan semua akhir kisahnya padaku. Sudah kawan, Mbak balik ke kamar lagi. Nyonya kan mau ke sini, takutnya malah jadi bahan omelan, katanya sambil mencubit hidungku. Aku hanya menjawab dengan anggukan, menatapnya dengan senyuman sebelum akhirnya Mbak Ani keluar meninggalkanku, kembali sendirian. Malam itu pikiranku kayak diaduk-aduk. Perasaanku sudah mirip beras oplosan. Mendengar cerita dari 2 wanita yang lebih matang dan lebih dewasa. Yang satu penuh kesedihan dan pertanyaan karena ceritanya masih menggantung. Yang satu penuh kelegaan karena sudah tuntas menyampaikan. Keesokannya aku bangun agak kesiangan. Sudah jam 6.25 pagi ketika sinar mentari merembes masuk lewat tirai jendela. Suara peralatan masak terdengar di dapur. Aroma masakan juga tercium mengundang selera sarapan pagi itu. Setelah mandi dan kembali berpakaian rapi, aku keluar kamar. Biasanya memang begitu. Aku harus memanaskan mobil. Meskipun Tuan Farid sedang ke luar negeri, aku tetap harus kerja seperti biasa. Apalagi Bu Farida ada di rumah. Tapi sampai di lorong dapur, suara Mbak Ani menyapaku. Wan, sarapan dulu nih. Lagian buru-buru amat Tuan kan masih di luar negeri katanya. Mbak Ani juga sudah rapi memakai daster kemarin, tapi dengan celemek menutupi, dia menyiapkan teh hangat dan roti untukku. Oh iya deh, Mbak, sampai lupa kalau Tuan sudah keluar negeri, jawabku. Aku nggak jadi ke garasi, tapi duduk di meja makan. Kamu baru juga Mbak kasih cerita seperti itu semalam. Paginya sudah lupa kalau majikan sedang nggak ada. Mbak Ani terkekeh ringan. Tangannya terampil menyiapkan sarapan. Lalu seketika satu tangannya bergerak mencubit pipiku. Sarapan yang kenyang. Biar kamu kuat dengerin semua cerita Mbak Kaya semalam, bisiknya. Nadanya rada nakal saat aku mulai menyantap roti dan menyeruput teh hangat. Dia duduk di dekatku dan mulai bertanya setengah penasaran. Apa benar semalam Bu Farida menghampiri kamarku dan apa yang terjadi antara aku dan istri majikanku yang cantik, kalem, tapi juga galak itu? Aku baru saja mau menjawabnya, namun mendadak suara Bu Farida terdengar. Dia sudah berdiri di ambang dapur. Wajahnya cerah, senyumnya tak semanis biasanya. Ani, siapin sarapanku ya dan hari ini anterin aku ya. Pengen rileks, pengen santai ke tempat wisata. Kamu temenin aku ya selama Tuan di luar negeri, katanya. Aku nyaris tersedak roti. Mata Mbak Ani terbuka lebar. Melongo. Sorot matanya seperti bertanya, kok nyonya ramah banget? Apa yang terjadi semalam? Ya, begitulah kisahku sebagai sopir yang baru 2 bulan bekerja, namun harus bisa melaksanakan semua tugas dengan baik. Pagi, itu aku melanjutkan sarapan bersama Bu Farida. Batinku bertanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku jalani saja lembar takdir kehidupanku ini.